keluarga ya, kondisinya itu tidak dalam kondisi yang terlalu gawat gitu ya. Kok bisa ya jam 5 tiba-tiba meninggal? Nah, kata tiba-tiba ini yang tidak boleh ada di keperawatan maupun di dunia kesehatan ya. Jadi pasti kalau setelah makan dia mengalami penurunan akan ditandai dengan tekanan tanda-tanda vitalnya makin menurun. Misalnya TTD-nya makin meningkat atau malah makin menurun ya. Nadinya makin menurun, RR-nya makin meningkat atau makin menurun kayak gitu. Nah, itu semua harus terdokumentasikan ya. Jadi itu pentingnya dokumentasi. Jadi seandainya nanti keluarga komplain nih, Depa ya, keluarga korban komplain, pasien komplain, nanti kita sebagai perawat bisa menunjukkan ya, ini loh Bu, kronologinya gitu ya. Ini kronologinya misalnya si ibu ternyata perburukannya dari jam 1. Emang jam 12 makan, tapi ternyata jam 1 tensinya sudah mulai turun. Nah, jam 2 nadinya sudah mulai turun misalnya. Jam 3 RR juga sudah mulai menurun, kita lakukan intubasi, kita lakukan alat bantu nafas. Nah, misalnya terus menurun, nah itu yang bisa menyelamatkan kita ya. Jadinya dokumentasi itu sangat penting gitu. Oke, itu sedikit review ya terkait dengan dokumentasi ya supaya kita bisa memahami pentingnya dokumentasi itu apa. Oke, slide saya udah kelihatan? Udah ya. Oke, jadi kalau ngomongin dokumentasi ini memang adalah bagian dari peningkatan mutu untuk pelayanan kesehatan ya. Ini kalau kalian mau nanya langsung boleh ya. Misalnya ada yang belum jelas dari penjelasan saya ya. Gitu. Jadi dokumentasi juga diperlukan sebagai komunikasi ya. Eh, Komunikasi di dalam tim. Kalau di rumah sakit ya, kita tuh kerja nggak sendirian, benar ya? Oke, kita tuh kerja dengan beberapa tim ya. Coba Kamila, kira-kira kita akan kerja bareng siapa aja di rumah sakit? Ya, izin menjawab Ibu, kalau kita sebagai seorang perawat itu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, Ibu seperti dokter, ahli laboratorium medik, lalu bekerja sama dengan nutrisian juga Ibu. Itu Bu. Good ya, benar ya. Jadi kalau di rumah sakit ada yang namanya rekam medis. Rekam medis ini digunakan untuk mencatat semua kegiatan dari tenaga kesehatan yang tadi udah disebutin ya sama Kamila. Jadi semua itu harus ditulis di rekam medis untuk mengetahui perkembangan pasien ya atau apapun yang terjadi sama pasien ditulis di sini sebagai bentuk komunikasi ya di antara masing-masing tenaga kesehatan. Nah, terus juga tujuan dokumentasi itu supaya rencana layanan pasien itu tidak terbagi-bagi ya, atau tidak ada pengulangan, tidak ada keterlambatan atau kelupaan. Ya, karena kan tadi saya bilang bahwa perkembangan pasien, baik itu dari dokternya, mungkin dari fisioterapinya, dari ahli gizinya, dari farmasinya gitu ya, maupun dari perawat sendiri, yaitu harus jadinya satu, terintegrasi gitu. Kalian udah belajar CPPT kan ya? Model dokumentasinya kemarin CPPT bukan? Izin menjawab, sepertinya belum Ibu yang itu. Ya. Jadi apa? SBAR atau apa yang diajarin? Kemarin belajar model-model dokumentasi seperti SOR, POR, Oh, MAPUS, seperti itu Ibu. masih yang umum berarti ya, yang SOR terus model apa lagi itu, yang naratif gitu-gitu ya? Ya, oke, berarti masih umum, nggak apa-apa. Tapi kita biasanya model dokumentasi yang dipakai sekarang ada namanya CPPT ya, catatan perkembangan pasien terintegrasi ya. Kemudian juga ada mekanisme SBAR ya. SBAR itu singkatan dari ada subjeknya gitu ya, sama aja sih sebenarnya. Terus ada
apa itu B-nya Ibu lupa deh tuh. Nanti deh kalau Ibu ingat ya kita bahas terkait SBAR. Jadi itu model dokumentasi yang biasanya sekarang digunakan di rumah sakit ya. Oke, jadi atas dasar itu maka setiap anggota tim dituntut mampu untuk mendokumentasikan secara akurat, tepat waktu dengan cara yang efektif ya. Jadi tujuannya dokumentasi itu supaya semua proses yang kita lakukan itu akurat ya, terus juga tepat waktu dan efektif kalau orang lain baca. Nah, untuk dokumentasi elektronik sendiri ya, itu catatan keperawatan akan masuk ke rekam medis ya. Rekam medis pasien ini di beberapa rumah sakit sifatnya sudah tidak menggunakan kertas ya atau udah paperless, jadi menggunakan digital. Ya, digital itu juga membutuhkan berarti komputer ya, membutuhkan tablet gitu yang ada di rumah sakit ataupun pusat pelayanan lainnya. Nah, yang mengatur dokumentasi elektronik ini ya ini ada Undang-Undang RI 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terus juga ada Permenkes nomor 269 terkait dengan rekam medis ya. Dan ada juga Kepmenkes tentang strategi pengembangan sistem informasi kesehatan nasional. Jadi ini adalah dasar hukumnya ya. Kenapa sekarang diciptakan dokumentasi yang sifatnya tidak nulis lagi, tapi nanti kalian maksudnya nulis di ini ya, nulis di kertas gitu. Tapi kalau sekarang sistemnya kita masukin ke dalam satu aplikasi. Nah, aplikasinya macam-macam nih. Di Puskesmas namanya Simpus, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas gitu ya. Di rumah sakit ada yang namanya SIRSAP gitu ya, Sistem Informasi Rekam Medis untuk di rumah sakit gitu. Jadi beda-beda ya, macam-macam tergantung dari provider yang dipakai sama pelayanan kesehatan masing-masing ya. Nah, rekam medis elektronik ini udah pasti ya, ini adalah catatan terkait dengan ya, jadi health related information ya. Mulai dari standarnya adalah interoperabilitas nasional, jadi bisa digunakan oleh semua orang harusnya di seluruh Indonesia ya. Terus bisa dibuat, dikumpulkan, dikelola, digunakan, dan dirujuk oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berhak pada lebih dari satu organisasi pelayanan kesehatan. Ya, jadi ini pengertiannya dari rekam medis elektronik. Nah, sebenarnya pengelola rekam medis ini ada sendiri ya, tapi karena semua informasi kesehatan harus ditulis oleh tenaga kesehatan, jadi salah satu peran perawat juga adalah mengisi ya rekam medis terkait dengan asuhan keperawatan. Jadi kita mengisi rekam medis itu pada bagian asuhan keperawatannya ya, mulai dari pengkajian sampai ke evaluasi. Itu yang kita masukin. Nah, di sini Ibu coba memberikan contoh ya untuk pendokumentasian ASKEP-nya sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit ya. Ini pun Ibu coba untuk cari di beberapa rumah sakit itu beda-beda ya standarnya, beda-beda isinya, tapi tetap kontennya itu sama ya, kontennya sama berisi asuhan keperawatan. Ya, nah secara umum sebenarnya sistem informasi rumah sakit ya kalau ada standar akreditasi rumah sakit namanya KARS itu isinya asuhan untuk pasien ada asuhan medis, asuhan keperawatan, asuhan farmasi, asuhan gizi dan asuhan lain-lainnya. Nah untuk asuhan keperawatan sendiri itu dikembangkan dari SDKI dan SIKI ya. Oke, SDKI itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalian udah pakai SDKI kan? Iya, izin menjawab Ibu. Ah, Standar diagnosis keperawatan Indonesia, Ibu. Oke, benar. Kalau SIKI-nya berarti?
standar intervensi, standar implementasi keperawatan Indonesia. Oke, good ya. Jadi itu yang kita pakai ya, benar. Jadi untuk satu lagi kurang nih SLKI ya, sebenarnya ada 3S. Ya, SDKI, SIKI, sama SLKI ya, itu standar luaran. Cuman memang standar luaran ini belum umum ya dipakai karena dia kan pakai angka-angka ya. Jadi ada yang meningkat, menurun, menambah, dan lain-lain gitu ya. Jadi biasanya belum umum dipakai untuk luaran ya. Nah, di ASKEP ya, otomatis nih kalian sudah menulis ini ya. Nah, ini asesmen awal atau pengkajian awal yang harusnya ada ya. Minimal yang harus ada banget ya di pengkajian kalian adalah pasti ini. Benar nggak? Ya. Jadi ada riwayat kesehatan ya. Kalau riwayat kesehatan kita ngebahas apa? Moya mana Moya? Ada nggak Moya? Moya Salim. Iya, Ibu. Oke. Untuk pengkajian riwayat kesehatan isinya apa aja, Moya? Seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ya, Ibu? Kalau riwayat, ayo riwayat. Oh, kalau riwayat, ada riwayat sekarang, riwayat dahulu, dan riwayat keluarga, Ibu. Nah, itu betul ya, Moya. Jadi riwayat sekarang itu berarti kan pasien ada keluhan apa ya saat ini ya. Terus dia punya, kalau riwayat yang lalu dia punya penyakit atau pernah dirawat apa gitu ya. Itu harus jelas ya. Terus riwayat turunan ya, pernah punya turunan nggak dari orang tuanya pasien ya, bahwa dia punya penyakit yang sama. Karena kalian pasti pahami ada penyakit yang sifatnya genetik. Benar ya? Jadi diturunkan. Nah, ini tuh pasti harus ada ya. Riwayat kesehatan, kalau pengkajian fisik berarti head to toe ya, dari atas kepala sampai kaki. Alergi, ini perlu ditanyain, kadang-kadang mahasiswa suka lupa ya. Nanya, alergi ya. Kalau alergi yang paling bahaya itu kan biasanya alergi dari obat ya. Nah, ini perlu kita tanya ya. Selain juga alergi dari makanan, tapi alergi obat itu biasanya lebih cepat ya dampaknya. Bisa menyebabkan Stephen Johnson juga. Ya. Terus asesmen nyeri, asesmen risiko jatuh, screening nutrisi ya. Kalian juga pasti akan melihat dari sisi sosio-spiritualnya ya. Jadi akan asesmen terkait agamanya, nilai ya, sosial ekonomi, status fungsional, kebutuhan edukasi, dan kebutuhan perencanaan pulang sampai discharge learning ya. Nah, kalau sudah lakukan asesmen, pasti kalian akan menetapkan diagnosis nih sampai tujuan. Sampai nanti bikin intervensi ya, rancangan intervensi atau boleh bilang renpra ya. Terus lakukan tindakan implementasi sampai evaluasi. Nah, ini semua harus terintegrasi dalam CPPT ya. Jadi ini adalah catatan perkembangan pasien yang terintegrasi. Nah, kalau kalian ketemu dengan dokumentasi yang elektronik, nah di situ sudah harus tersave ya, tersave database. Nah, tadi ya kita kan pakai SDKI sama SLKI. Jadi kalau SDKI sendiri itu harusnya sudah ada 149 diagnosis ya dengan tambahan. Berarti kurang lebih itu harusnya ada 256 diagnosis keperawatan yang ada di aplikasi itu ya. Nah, yang tambahan ini ya adalah dari mana? Nah, karena sebenarnya diagnosis Nanda itu lebih banyak. Kalian belajar Nanda nggak? Izin menjawab, Ibu, kami diberitahu ada Nanda, Niknok gitu, tapi untuk masuk ke dalam prakteknya itu membuat ASKEP kami pakai SDKI full, nggak pakai SDKI ya. Jadi SDKI itu karena emang standar diagnosis yang di Indonesia kita cuma pakai 149, aslinya itu banyak ya. Jadi kalau kalian mau buka buku aslinya Nanda itu diagnosisnya lebih banyak dan tidak semua akhirnya dipakai gitu ya. Atau dimasukkan atau diadaptasi di dalam SDKI. Tapi
ada beberapa rumah sakit ya atau beberapa pelayanan kesehatan yang punya kebijakan gitu ya. Kebijakannya adalah memperluas diagnosa. Jadi jangan kaget kalau diagnosanya nggak ada di SDKI ya, gitu. Kali kita bisa merujuk yang namanya kita adalah perawat ya, dan juga kita punya naungan Nanda ya, Nanda juga nggak salah untuk dijadikan rujukan gitu ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan diagnosa-diagnosa yang ada di SDKI, kita bisa gunakan diagnosa yang ada di Nanda selama rujukannya tepat sesuai ya. Toh Nanda juga dari Nursing Association diagnosis yang di dunia gitu ya. Itu juga bisa dijadikan sumber ya. Asal sumbernya nggak ngarang ya, karena kan kalian tahu sendiri, bahasa diagnosa kayak bahasa sehari-hari ya, bener nggak? Ya, jadi kayak kelebihan cairan misalnya ya, hipovolemi atau ya, apa kelebihan berat badan gitu ya, itu diagnosanya tuh kayak diagnosa bahasa sehari-hari, tapi bukan berarti kalian boleh mengganti kata-kata itu ya. Jadi diagnosa itu tetap harus baku gitu ya. Nah, untuk intervensi keperawatan sendiri ini juga banyak nih kalau di Psiki ya. Nah, intervensi mandirinya di Psiki aja ada 444 ya. Sedangkan intervensi kolaborasinya adalah 115 ya. Gitu. Coba kalian perhatiin nggak kalau di Psiki itu ya, intervensi mandirinya isinya apa aja? Evans, ada Evans Kizito. Bu. Ya. Evan sudah pernah lihat buku Psiki? Sudah, Bu? Sudah. Oke, di situ ada intervensi ya. Biasanya tipe intervensi mandiri yang ada di buku Psiki apa aja isinya? Kayak edukasi sama dukungan gitu, Bu. Kayak biasanya pertama ada intervensi terapeutik, benar nggak? Iya, terapeutik. Ya, terapeutik ya tulisannya ya. Terus ada observasi ya. Itu termasuk intervensi tuh, walaupun tulisannya observasi. Terus yang ketiga ada edukasi, benar ya tadi. Jadi ada 3 tuh intervensi mandiri yang kamu bisa lakukan. Yang pertama adalah observasi, yang kedua terapeutik, yang ketiga adalah apa tadi Ibu lupa? Edukasi. Nah, edukasi. Nah, terus ya baru yang paling bawah adalah intervensi kolaborasi ya. Nah, untuk intervensi ini kalau udah dalam sistem berarti kita tinggal klik ya. Jadi nggak perlu nulis lagi karena SDKI-nya sudah tersimpan di dalam aplikasi, intervensinya juga sudah tersimpan dalam aplikasi. Jadi apa yang perawat harusnya tulis ya adalah perkembangannya saja, karena ini harusnya sudah tersimpan. Nah, kira-kira kalau dari sini nih, bayangannya Nurhalisah, coba makin mudah nggak kalau dimasukin aplikasi asuhan keperawatan, menurut kamu? Iya, Ibu, izin menjawab. Menurut saya menjadi lebih mudah, Ibu. Iya, bayangin ya, kamu nggak perlu ngapalin diagnosa yang banyak ya sama intervensi ya. Jadi kita bisa tinggal milih gitu. Ini asal sudah ada dalam database ya pasti sudah memudahkan. Mungkin nanti kalian akan kerja di luar negeri gitu ya. Nah, di luar negeri perawatnya udah pada bawa tablet kalau ke pasien ya. Udah nggak lagi bawa-bawa kertas gitu. Jadi semua perkembangan, semua diagnosis, anamnese, semua ditulisnya di dalam tablet itu. Maksudnya di dalam aplikasi. Jadi sejalan dengan perkembangan teknologi ya, maka dunia keperawatan juga sebenarnya sudah berkembang. Cuman ada kekurangan juga nih kalau di Indonesia ya. Kenapa kira-kira ya, coba kita analisa. Kenapa belum semua rumah sakit atau belum semua puskesmas menggunakan ini? Ada yang punya pendapat nggak? Padahal ini memudahkan perawat loh.
Ayo, ada yang mau berpendapat? Izin menjawab, Ibu. Ya. Mungkin kalau menurut saya yang pertama dari keterbatasan kemampuannya, Ibu. Terus habis itu dari yang kedua itu tentang kayak fasilitasnya belum memadai, Ibu. Oke, jadi sarana prasarananya ya belum memadai. Oke. Yang lain? Ada yang punya pendapat lain nggak? Kenapa ya kira-kira? Oke. Jadi sebenarnya ya, yang bikin berat adalah pertama biaya ya. Biaya pembuatan aplikasinya itu ya. Itu yang besar pasti. Ya, jadi program ini benar paperless ya. Paperless kan lebih murah ya, harusnya nggak pakai kertas. Tapi menciptakan suatu aplikasi yang bisa menaungi semua asuhan keperawatan, asuhan medis, asuhan farmasi pasti membutuhkan biaya yang besar. Dan yang namanya aplikasi perlu di maintenance ya, itu juga membutuhkan biaya. Jadi itu pasti ada positif dan negatif ya terkait dengan penggunaan ini. Nah, tadi juga Nuraini menjelaskan bahwa Bu, sarana prasarananya juga belum ada. Ya benar. Terkadang aplikasi itu kalau digunakan perawat-perawat yang sudah berumur itu juga menjadi kesulitan ya. Karena apa? Beda dengan kalian mungkin ya yang era digital ini mudah menggunakan sesuatu gitu ya. Untuk perawat-perawat menggunakan ini mungkin perawat-perawat yang sudah usianya 50, 60 ya, itu akan kesulitan secara SDM ya. Dia akan merasa kerepotan. Aduh, saya harus ngetik ini di dalam tablet misalnya. Saya habis pengkajian harusnya ditulis, ini sekarang harus dimasukin ke aplikasi. Nah, jadi SDM-nya juga kurang. Nah, yang kedua tadi kalau ngomongin sarana prasarana ya bisa jadi apa namanya? Internet atau kondisi laptop, kalau itu apa hardware ya pokoknya jadi belum memadai gitu ya di masing-masing tempat ya. Kita masih tidak bisa memungkiri bahwa mungkin kemajuan yang pesat itu terjadi baru di kota-kota besar ya, tapi di pelosok masalah susah sinyal ya, masalah susah untuk aplikasi dan lain-lain itu masih terjadi ya. Itu jadi kendalanya masih banyak sekali dalam pembuatan dokumentasi elektronik ini ya. Oke. Nah, di sini yang rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang memang sudah mempunyai ya atau memiliki dokumentasi elektronik ya udah pasti akan semakin mudah ya menggunakannya dan akan digunakan sebagai sarana komunikasi ya antara PPA. PPA itu pemberi asuhan ya, petugas pemberi asuhan. Nah, sebagai warehouse juga bisa untuk penyimpanan elektronik ya tentang status kesehatan, layanan kesehatan ya. Terus juga ini bisa menjadi solusi beberapa masalah rekam medis yang sering terjadi ya. Bayangin ya kalau setiap hari pasien rumah sakit itu yang datang 100 orang ya, itu setiap hari. Berarti sebulan kalau kita kali 30 ada 3.000-an pasien ya. Itu sebulan ya. Kalau setahun kita lagi kali 12 ya. Bisa sampai 36.000. Nah, itu belum kita kali lagi berapa jumlah tahun rumah sakit itu berjalan. Otomatis yang namanya buku rekam medis itu membutuhkan ruangan khusus, benar nggak? Ya, sehingga semakin butuh ruangan yang besar ya untuk menyimpan rekam-rekam medis. Tapi kalau dia sistemnya sudah digital ya kan tidak perlu menyiapkan banyak-banyak gitu ya. Jadi yang perlu dipersiapkan hanyalah ada hanya perlu data atau server ya
yang bisa menyimpan dalam jumlah besar gitu ya. Jadi bukan lagi ruangan. Nah, ini adalah peran dan manfaat dari sistem rekam medis ya, yang sifatnya sistem dokumentasi elektronik yang sifatnya adalah sudah digitalisasi ya. Nah, manfaat untuk dokter ya udah pasti mendokumentasikan rekam medis, mengurangi pekerjaan tulis-menulis, meminimalisasi medication error ya. Karena penulisan resep yang tidak jelas ya, kadang sering ya tulisan dokter juga ampun ya kalau ngelihat resep gitu ya. Nah, terus juga bisa mendapatkan informasi dari pemberi asuhan lainnya untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, untuk perawat sudah jelas ya, kita mudah untuk dalam pembuatan askep ya, sesuai dengan standar SNARS ya. Juga kita memudahkan karena mengurangi pekerjaan tulis-menulis ya. Mungkin buat sekarang yang kalian sudah praktek PKKD kalian udah belum? Izin menjawab belum, Ibu. Oh, belum juga ya. Oke. Di semester ini nanti ada praktek? Atau baru semuanya ini aja kelas teori yang semester 3? Izin menjawab ada praktikum, tapi mungkin di kampus aja, Ibu. Oh, di kampus. Jadi belum ke lahan ya, atau belum ke rumah sakit ya? Belum. Oke. Jadi nanti kalau kalian belajar ya, kalian belajar terkait apa namanya dokumentasi ya, masuknya itu udah per askep belum? Kalian belajarnya? Udah ya Rantis ya. Kalau per keilmuan udah belajar juga? Izin menjawab, sejauh ini baru medical bedah. Oh, baru medical bedah. Tapi nanti yang lain belajar lagi, yang jiwa gitu-gitu belajar? Iya, nanti bakal mungkin di semester depan. Oke, ya. Nah, di medical bedah aja sebagai kalian contoh ya. Pasti kan kalian ketemu yang namanya lembar pengkajian ya. Lembar pengkajian itu berapa lembar yang kalian dapat? Ada 10? Ada lebih? Itu baru pengkajian ya. Ya, jadi kalau udah bentuknya digital ya pasti akan memudahkan kalian gitu. Jadi akan memudahkan kita ya sebagai perawat yang tadinya lembar dokumentasi itu bisa 5 sampai 10 lembar ya itu baru askepnya doang misalnya. Belum renpranya ya. Kalau kalian bikin renpra minimal 3 diagnosa aja ya. Itu udah pasti banyak. Belum implementasinya kita bikin per jam-jam ya. Belum nanti evaluasinya. Nah, kita cantumkan hasil dari setiap tindakan gitu ya. Itu juga pasti banyak sekali yang perawat harus tulis ya. Maka ini diciptakan model elektronik supaya memudahkan kerja perawat. Jadi perawat nggak lama-lama nyatet, tapi yang lebih lama adalah di samping pasien ya. Artinya dia lebih banyak untuk melakukan implementasi. Nah, untuk apoteker ini juga bisa membantu apoteker memberikan asuhan obat sesuai standar. Terus untuk dietisin ya itu bisa memandu asuhan gizi ya. Sama ya, tujuan utamanya mengurangi pekerjaan tulis-menulis. Nah, dengan menggunakan elektronik di dokumentasi ya untuk digital ini ya diharapkan petugas kesehatannya makin produktif ya. Kalau dulu ngeluh ya misalnya, aduh saya waktunya habis nih buat catat, saya waktunya habis buat nulis gitu ya. Jadi nggak ke pasien tapi nulis ya. Atau kalau pasiennya gawat malah sama sekali kadang kita nggak sempat nulis gitu. Jadi ditulisnya di akhir. Nah ini padahal nggak boleh ya kejadian kayak gini. Karena tadi saya bilang perburukan pasien, kondisi pasien kalau gawat bahkan setiap 30 menit itu harus kita tulis ya supaya semua orang itu bisa mengetahui bagaimana jalan perburukan si pasien ya. Nah,
Terus juga bisa meningkatkan efisiensi gitu. Jadi kalau misalnya ya dokter megang banyak pasien, perawat bertanggung jawab dengan banyak pasien, begitupun dari fisioterapi, begitupun dari farmasi ya. Nah, ada kemungkinan kita tidak saling bertemu untuk membahas pasien ya. Tapi kalau kita bikin dokumentasi, apalagi dokumentasinya digital, bisa diakses oleh semua tenaga kesehatan yang ada di situ, maka ini akan semakin efisien gitu ya. Jadi nggak perlu saya nyari-nyari teman saya yang dinas siang gitu ya, karena rekamannya bisa saya baca apa sih yang teman saya sudah lakukan selama dia dinas siang gitu. Kalau saya sekarang dinas malam ya, jadi itu menjadi lebih efisien ya. Terus juga bisa mengurangi kemungkinan kejadian medication error ya. Ini yang sangat-sangat kita hindari ya dalam memberikan obat ya atau dalam tindakan medis. Oke, kalau standar prosedur keselamatan pasien kita harus validasi apa aja kalau ke pasien? Ketika mau melakukan tindakan keperawatan. Ada yang punya pendapat? Vini mau ngasih pendapat, Vini? Mana Vini? Ada nggak? Kok nggak ada suaranya? Vini nggak ada ya? Maulah, coba Maulah, mana Maulah? Maulah Karima, suara saya kedengaran nggak sih? Izin Ibu terdengar. Oke, mana Maulah? Kok nggak nyaut sama si Vini? Nggak ada ya? Oke. Siapa lagi nih yang mau jawab? Apa kalau standar keselamatan pasien harus kita validasi apa kalau ke pasien? Kalian praktek keperawatan dasar udah belum? Iya, Ibu, izin masuk, izin berpendapat, Bu. Hah? Mengenai apa yang mesti istilahnya perawat validasi ya, Bu, ke pasien. Setahu saya dan sepengetahuan yang saya pelajari juga ya, Ibu, yang mesti divalidasi itu seperti kondisi pasien. Misalkan pasien masuk nih dengan keluhan A, B, C, dan lain halnya seperti itu, Bu. Nanti ketika setelah dilakukan asuhan keperawatan, itu divalidasi lagi mengenai keluhan-keluhan yang kemarin itu masih dirasakan atau tidak. Lalu apakah ada istilahnya muncul keluhan baru seperti itu, Ibu? Oke, maksud Ibu gini loh Hertina, ini misalnya Hertina mau ngasih obat nih ke pasien ya. Nah, untuk memvalidasi pasien kita benar, ya apa yang kita lakukan supaya nggak salah? Kan kita ngomongin medical error nih ya.
Iya Ibu, setahu saya, mohon maaf Ibu apabila saya salah, itu ada namanya 6 benar. Benar rute, benar pasien, benar obat, lalu juga ada Oke, itu berarti kita ngebahas tentang terkait 6 prinsip pemberian obat ya. Mungkin nanti kalian belajar lebih jauh di farmasi. Tapi yang paling utama ya, ketika kita ketemu pasien, kalian harus pastikan nama dan tanggal lahirnya terlebih dahulu. Ya, ini prinsip patient safety yang paling utama. Ya, sebelum kita melakukan semua tindakan, ya, kalian harus minta pasiennya menyebutkan namanya dulu dan menyebutkan tanggal lahirnya. Mungkin namanya sama-sama Hertina, ya, tapi yang satu Hertina Yu, yang satu Hertina siapa misalnya, ya. Nah, dengan kita pertama kali ketemu pasien nanyain dulu nama dan tanggal lahir, Bapak Ibu silakan sebutkan nama dan tanggal lahirnya, kalian cross check ke gelang tangan, kalian cross check ke rekam medisnya ya, dan sudah sesuai, itu tahap pertama, langkah pertama yang membuat kita itu aman ya, dan tepat sasaran ya, bahwa yang kita lagi kaji orang ini benar ya, sesuai dengan pasien kita gitu ya. Nah, kalau mau dilanjut nanti pas saat pemberian obat ya dilengkapi ya dengan benar dosis, benar nama obat, benar rutenya ya, kemudian benar waktu pemberiannya ya, kemudian benar dokumentasi ya. Nah, itu baru kita lengkapi. Jadi yang paling utama nih kalian kalau ketemu pasien jangan lupa ya, jangan langsung tegur namanya, walaupun kalian tahu itu di rekam medis namanya Hansa misalnya ya. Kalian tetap tegur, misalkan perkenalkan nama saya Suster Puspita yang bertugas pagi ini. Ini dengan Bapak siapa ya, atau dengan Ibu siapa ya, gitu. Biarkan pasien untuk menyebutkan namanya sendiri ya. Nah, jangan langsung ini dengan Ibu Hansa ya, atau Ibu ini dengan Ibu Hertina ya, jangan seperti itu ya. Karena kan pilihannya itu jadi pertanyaan tertutup ya, pilihannya jadi hanya iya atau tidak, jadi tidak jelas. Nah kalau udah tahu, oh iya Ibu Hansa, coba sebutkan tanggal lahirnya ya. Nah ini kenapa kami tanya ini sesuai dengan standar keselamatan pasien, misalnya gitu ya. Jadi itu yang paling utama ya. Ibu, Nah, saya izin bertanya, apa diperbolehkan? Ya, boleh. Iya, jadi tadi kan Ibu sempat menjelaskan ya bahwa jangan memberikan pertanyaan tertutup seperti ditanyakan namanya langsung. Jadi kita seperti membiarkan si pasiennya ini menyebutkan namanya ya Bu, seperti itu. Lalu validasi informasi lainnya mengenai si pasien ini. Apabila yang saya ingin pertanyakan, apabila si pasien ini mengalami kesulitan berbicara, entah itu ada kecacatan atau mungkin kan sepertinya yang saya tahu itu di mulut pasien tuh kadang ada ya Bu alat-alat seperti apa yang kadang menyulitkan pasien untuk berbicara seperti itu. Jadi apakah masih tetap pasien ini mendeskripsikan namanya atau bagaimana ya Bu? Oke, ini bagus ya pertanyaannya ya. Nah, kalau misalnya pasien ada gangguan bicara ya, atau ada gangguan yang lain, apa yang harus kita lakukan? Nah, kira-kira nih Ibu lempar dulu nih ke apa teman-teman ya, kalau ketemu kondisi kayak gitu, mau ngapain ya? Oke, ada yang punya ide? Kita ngapain? Pas. Oke, yang pertama komunikasi itu bisa kita lakukan kalau pasiennya masih bisa tulis, kita minta dia nulis sendiri namanya ya. Itu bisa jadi salah satu media ketika pasien kita misalnya ada gangguan komunikasi verbal ya, gitu dia nggak bisa jawab. Ayo Bapak Ibu silahkan nulis namanya gitu. Oke, kalau misalnya punya gangguan juga kita bisa tanya keluarganya ya. Pasien datang dengan kondisi penurunan kesadaran, nggak bakal bisa ditanya, bener nggak?
Ya. Jadi kita akan konfirmasi ke orang yang membawanya, ya. Kita akan konfirmasi misalnya datang dengan kondisi pingsan atau datang dengan kondisi kecelakaan, benar-benar nggak bisa kita tanya. Berarti yang kita konfirmasi adalah yang membawanya, baik itu keluarga atau orang yang menemukan. Nah, masih nggak bisa juga, berarti kita ambil identitas yang ada di tubuh pasien, ya. Mudah-mudahan pasiennya bawa identitas. Kalau memang pasiennya masih tidak bawa identitas, ya kita masih memberikan anonim dulu sampai ya teridentifikasi orang ini dari mana. Jadi kalau kita pertama kali orang yang ketemu dengan pasien itu kan orang yang ada di IGD ya, kalau gawat darurat, atau orang yang ketemu atau perawat yang bertugas di poli, itu yang pertama kali ketemu ya dengan si pasien. Nah, kita emang akan lakukan berbagai cara tadi supaya kita benar-benar tahu nama pasien seaslinya, gitu ya. Bisa lewat dari identitasnya, KTP, atau kalau dia lagi bawa handphone ya, kita sampai kalau bisa buka handphonenya harus cari nomor orang atau nomor keluarga yang bisa dihubungin. Ya, jadi identitas itu penting ya buat pasien sendiri ya. Itu supaya kita tidak salah dan lain-lain. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Ya, Hertina ya, beberapa cara supaya kita bisa memastikan bahwa pasien kita ini benar. Gitu. Nah, kalau misalnya pasiennya udah di ruangan nih, kita ketemunya pasiennya di ruangan ya, dan memang dia ada komunikasi verbal, berarti memang pertanyaan yang kita gunakan adalah pernyataan tertutup. Sehingga nanti kalian bisa bilang, Ibu, ini dengan Ibu Hertina, misalnya dia nggak bisa jawab ya, kalau iya silakan Ibu mengangguk, kalau tidak silakan Ibu menggelengkan kepala gitu. Jadi memang ya itu mau nggak mau kita komunikasinya dengan bahasa nonverbal atau isyarat tubuh kalau memang pasiennya ada gangguan komunikasi verbal. Gitu ya Hertina. Ini challenge nih nanti kalau kamu benar-benar praktek ya, ketemu pasiennya koma, pasiennya kesulitan berbicara ya. Nah, itu bagaimana kita menganamnesenya, orang bicara aja susah gitu ya misalnya ya. Nah, berarti kita harus pakai second opinion gitu. Makanya kadang-kadang kan DS itu suka ada yang strip ya. Karena emang nggak ada sesuatu yang diucapkan pasien gitu. Jadi nggak perlu memaksa bahwa secara subjektif ada yang terucap dari pasien. Kecuali saat itu ada keluarga yang bisa kalian konfirmasi. Gitu ya. Jadi bahasanya bukan klien mengatakan kalau pasien ada gangguan verbal, tapi biasanya keluarga mengatakan. Dan akan lebih banyak data objektifnya. Data objektif kalian dapat dari mana? Dari pemeriksaan fisik, ya enggak? Hasil-hasil pemeriksaan head to toe kalian itu yang lebih banyak bicara pada pasien-pasien yang memang kondisinya ada kerusakan verbal atau gangguan penurunan kesadaran. Ya. Oke, itu jelas? Tina? Jelas ya. Nah, terus proses asuhan keperawatan bisa lebih terintegrasi ya. Ini jelas gini, karena kan kalian tahu ya nanti kalau jadi perawat, kita tuh ada dinas pagi, dinas siang, dinas malam gitu ya. Nah, continuum care atau perawatan 24 jam ini ya harus dilaporkan. Kalau sekarang kan kita ngelaporinnya lewat apa namanya? Lewat buku biasanya atau ada laporan shift gitu ya, ada laporan shift. Nah, itu cara kita melaporkan biasanya. Nah, kalau modelnya resum pasien itu bisa dimasukkan dalam satu aplikasi, yaitu akan lebih mudah untuk perawat selanjutnya membaca perkembangan dari pasien. Ya, data riwayat penyakit dan perawatan juga bisa dikelola dan bisa dipanggil lebih cepat gitu ya. Jadi kalau sistemnya digital, kita pakai search engine gitu ya, kalian ketik nama pasien pasti akan lebih gampang keluarnya ya, dibandingkan kalian nyari yang namanya misalnya Puspita ya, di balik beberapa puluhan ribu rekam medis pasti itu akan lebih sulit untuk mencarinya ya.
Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita masuk ke ASKEP ya. Jadi perkembangan dari sistem manajemen keperawatan yang sistem informasi ya, kita ngomongin dokumentasi elektronik ya. Jadi memang dari beberapa penelitian udah pasti ya, data elektronik itu pasti lebih mudah dalam baca ya, dan akan memberikan pelayanan yang lebih tepat. Terus juga data elektronik itu akan mengefektifkan waktu pelayanan, menurunkan waktu pencatatan, pelaporan, dan meningkatkan patient safety. Ya. Kemudian electronic health record itu juga sangat mudah ya, atau sangat kritis atau sangat penting karena komunikasi perkembangan pasien itu ke tim multidisiplin, ke tim yang multidisiplin atau tim yang banyak itu lebih mudah. Dan ini juga bisa meningkatkan kemaknaan dan praktek keperawatan penggunaan Nanda Niknok ya, sehingga bisa membantu decision support system. Nah, ini yang dibentuk ya sebenarnya di rumah sakit itu, bahwa semua sistem pencatatan itu terintegrasi jadi satu gitu ya. Jadi gampang untuk dibuka oleh semua orang. Nah, kalau ini udah jelas ya sistem proses keperawatan ya. Jadi kalau kalian ditanya, perawat tugasnya apa sih? Nah, sesuai undang-undang, proses keperawatan dari pengkajian, diagnosis, ya, intervensi, implementasi, sampai evaluasi, itu adalah tugas dari perawat. Ya. Di sini kita harus dokumentasikan semua tindakan kita. Nah, di pengkajian, ya, tadi ini kita udah bahas juga. Ya, di pengkajian, isi minimal asesmen pengkajian awal itu ini ya. Ada status fisik, psikologi, sosial, ekonomi ya, riwayat kesehatan, alergi, resiko jatuh dan lain-lain. Nah, poin-poin ini ya nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi gitu ya. Jadi ketika nanti masuk ke aplikasi ya, kalian sudah otomatis ya akan keluar pilihan di, kalau riwayat kesehatan berarti ada keluhan utamanya ya, sehingga nanti kalian tinggal masukkan apa sih keluhan utamanya dari pasien ya, kemudian riwayat kesehatan masa lalunya, dia punya masalah kesehatan atau pernah dirawat atau tidak, riwayat kesehatan keluarganya ya, dia punya masalah nggak di keluarganya ya, misalnya kalau misalnya ada apa biasanya ya, apakah punya riwayat untuk diabetes, hipertensi, dan lain-lain ya. Alergi, ini juga alergi perlu dikaji ya, apakah dia ada alergi obat, apakah ada alergi makanan. Sehingga nanti kalian kalau di dalam aplikasi ya, diketik gitu ya, diketik apa saja yang menjadi alergi pasien. Ini dalam sisi pengkajian. Nah, kalau dari pasiennya sudah masuk ke dalam aplikasi, yang menginput ini biasanya petugas yang di IGD yang pertama kali ya. Nama pasien, ya, nomor rekam medisnya, diagnosa masuknya ya. Misalnya ini ada fraktur, usianya usia berapa ya, sehingga nanti data pasiennya bisa kebaca di sini ya. Ini yang pertama kali menginput sebenarnya adalah yang di administrasi yang ada di IGD ya. Nah, nanti perawat menggunakan kolom atau domain yang di bagian keperawatan. Ini salah satu contoh saja ya saya berikan, karena nanti bisa jadi gambaran dari layout masing-masing rumah sakit itu bisa beda-beda gitu ya. Nah, di sini kan di asuhan keperawatan kita bisa lihat ya pojok sini nih ada pengkajian, diagnosis, tujuan, intervensi, tindakan ya, bahkan sampai macam-macam ya tindakannya tuh. Ada pemberian obat, monitoring TTV, asesmen nyeri dan lain-lain ya. Jadi bisa kita langsung pilih atau kita langsung klik gitu ya. Nah, pengkajian yang lain ya, ini kita bisa kasih skor, kita bisa kasih skala ya.
Ini juga bergantung pada masing-masing rumah sakit gitu ya. Dia menetapkan skala atau berupa naratif. Kan kalian mungkin juga belajar ya, ada laporan yang sifatnya naratif. Kalau naratif itu harus kalian ketik, harus kalian gambarkan. Ada yang menggunakan skor atau skala. Nah, ini juga biasanya ada panduannya. Misalnya nilai 5 kalau riwayat jatuhnya kecil misalnya. Nilai 10 kalau misalnya riwayat jatuhnya sedang. Atau nilai 25 kalau sering jatuh. Nah, itu juga biasanya masing-masing rumah sakit punya standar ya. Diagnosa sekunder, karena biasanya pasien itu ada yang punya beberapa diagnosa. Jadi nanti kalian walaupun di KMB masih belajar satu misalnya, Bu penyakit pasien saya CHF, congestive heart failure, tapi ternyata dia ada CKD-nya juga, ternyata dia ada DM-nya juga. Nah, kalian harus tambahkan ya, karena treatmentnya nanti harus jadi satu gitu, nggak boleh pisah-pisah, nggak boleh cuman CHF-nya doang yang kita tanganin gitu, walaupun itu diagnosa utamanya ya, tapi CKD-nya juga harus kita tanganin, DM-nya juga harus kita tanganin gitu ya, nggak boleh kita kesampingkan penyakit yang lain ya. Alat bantu jalan dia pakai atau tidak ya, terapi intravena. Nah ini kalau misalnya dari IGD-nya sudah dapat ya, IV line ya terpasang, kita harus lihat ada apa ya IV line-nya. Kemudian cara berjalannya gimana? Nih ya, kalau pasiennya bisa kita minta turun ya, kita cek cara berjalannya ya, atau kita biasanya gini, Ibu bisa ke kamar mandi sendiri ya. Kalau bisa kalian jangan tinggalin dulu ya, kalian lihat dulu ya kemampuan dia pergi ke kamar mandi, karena resiko jatuh di kamar mandi ini banyak ya gitu kondisinya. Jadi kita harus cek benar-benar pasiennya bisa nggak nih mandiri ke kamar mandi. Kalau emang nggak bisa mandiri, ya berarti harus kita bantu ya, atau ada keluarga yang menjadi caregiver yang bantu di rumah sakit. Nah, status mental juga kalian bisa kaji ya. Gimana biasanya cara mengkaji status mental? Salwa mana Salwa? Hadir Ibu. Ya, Salwa, kalau kita mau kaji atau kamu mau mengkaji status mental pasien, pertanyaanmu seperti apa, Salwa? Paling ini sih Bu, kayak nanya-nanya apa pasien ini tuh bisa menjawab sesuai yang ditanyakan atau tidak. Maksudnya kayak paham gitu Bu, apa yang ditanyain. Oke, menjawab sesuai pertanyaanmu ya. Ya enggak, itu kan kuncinya ya. Misalnya, iya Bu. Salwa nanya apa kabar, terus dia jawabnya misalnya ibu saya di rumah, nyambung nggak? Enggak Ibu. Enggak kan, gitu. Jadi kita bisa lihat status mental pasien itu berdasarkan dari sesuai atau tidak ya pertanyaan dengan jawaban. Dan kita juga bisa lihat dari verbal pasien ya. Kalian nanti kan bisa lihat kondisi pasien yang ansietas, cemas ya, cemasnya ringan atau berat ya. Nah, kalian kalau ujian ya pernah nggak fokusnya jadi menyempit, jadi makin tidak peduli sama lingkungan misalnya ya, makin panik. Nah, itu kondisi-kondisi yang bisa terjadi sama siapapun gitu ya. Jangankan yang sakit masuk rumah sakit ya, kita aja kalau dalam kondisi panik atau kena panik attack bisa jadi nggak sinkron ya, nggak sesuai gitu ya. Yang ditanya apa, yang dijawab apa gitu ya. Jadi ini perlu sekali dikaji ya kepada pasiennya. Nah, terus untuk tingkat nyeri ya, ini sangat membantu ya. Ini sebenarnya paling sering sih di anak-anak ya. Skala nyeri ini berdasarkan dari mukanya ya. Jadi verbalnya pasien ya. Yang mana nih?
Kamu lihat ya, kalau dia sampai sangat sakit ya mungkin kamu pilih 10. Tapi kalau pasiennya bisa ditanya, misalnya coba Pak sebutin kalau misalnya rentang sakit ya, dari 0 sampai 4 itu adalah sakitnya ringan ya, dari 6 sampai 8 misalnya itu sakitnya sedang, atau 8 sampai 10 itu sakitnya sangat sakit ya, Bapak ada di rentang yang keberapa gitu ya sakitnya. Ini bisa kita jelaskan ke pasien. Terus tetap ya kalau nyeri ini PQRST harus muncul ya. Oke, ada yang tahu PQRST ini apa aja? Bintang mana bintang? Bintang Eko, Bawono, kemana ini? Kok nggak ada sih bintang ini ya? Oke, yang lain ada yang mau sharing PQRST ini apa aja? Izin menjawab, Ibu. Hah? Jadi yang E-nya itu provoking incident. Jadi kayak insiden pemicunya itu apa aja. Terus kayak yang Q-nya Provok itu, ya, ingat ya, provok. Oke, terus? Q-nya itu quality of pain. Kualitas nyerinya bagaimana. Nah, terus habis itu R-nya itu region. Terus S-nya itu severe, sama T-nya itu time. Oke, severe itu tingkat keberatan ya. Nyerinya itu seperti apa ya, deskripsi nyerinya. Ya, time-nya itu nanyanya gimana, seberapa sering muncul nyerinya. Jadi walaupun kata apa inisial PQRST ini tidak muncul, tapi langsung berupa narasi, misalnya pasien menyatakan nyeri setelah bermain bola misalnya. Ini tadi pasiennya tibia ya. Pasien mengatakan nyeri setelah jatuh dari motor ya. Nah, kualitinya dibilang apa? Misalnya nyerinya sakit seperti tertusuk-tusuk gitu ya. Di daerah mana ya, namanya tibia berarti di daerah kaki ya. Kalian bisa deskripsikan kaki kanan atau kaki kiri atau dua-duanya yang kena fraktur tibia gitu ya. Nah, terus skalanya ini menurut pasien seperti apa ya? Severnya juga bisa dilihat dia nyerinya hebat atau tidak ya. Terus time ya, waktunya masih sakit kah dari awal dia masuk sampai sekarang ya, atau sudah berkurang ya, hanya sakit di awal. Ya, ini juga perlu kita ini ya masukin ya. Oke, ini selanjutnya ada status nyeri, status gizi, status intoksikasi ya, terus status psikologi, status mental, masalah sosial. Ini bisa kita checklist atau kita tulis ya jawabannya apa. Nah, ini di pilihan resiko dekubitus, kalau tadi pasiennya datang dengan penurunan kesadaran dan dengan resiko misalnya gangguan mobilitas terbatas ya, ada gangguan mobilitas fisik, berarti kalian harus benar-benar kaji apakah dia beresiko dekubitus atau tidak, gitu ya. Karena kalau beresiko dekubitus, dianya nggak bisa gerak, kita harus rajin untuk miring kanan, miring kiri. Ini pesan yang harus dibaca sama semua perawat di setiap dinas gitu, karena miring kanan, miring kiri itu terjadi setiap berapa jam. Harusnya tiap berapa jam ayo kita miring-miringin pasien. Kalau sesuai teori, harusnya tiap
Ada yang tahu tiap 2 jam ya. Tiap 2 jam harusnya kita miring-miring. Misalnya yang 2 jam awal dia miring ke kanan. Kemudian 2 jam berikutnya dia terlentang. 2 jam berikutnya dia miring ke kiri. Ya, harusnya itu secara teori setiap 2 jam kita miring-miringin supaya supaya penekanan tubuhnya tidak cuma di satu titik ya di tulang ekor, tapi berpindah-pindah ya ke samping, ke tengah, dan ke samping kanan kiri gitu ya. Oke. Jadi ini yang bisa kita kaji untuk melihat dia resiko dikobitus atau tidak ya. Misalnya persepsi sensorinya bagus atau enggak, kelembapan kulitnya bagus atau enggak, aktivitasnya bagus atau enggak, mobilitasnya bagaimana, nutrisinya bagaimana, gesekan dan pergeserannya gimana. Sehingga nanti kalau kita menjumlahkan semua nilainya ya, kalau nilainya kisaran 16 sampai 18 bisa kita anggap dia beresiko rendah ya untuk dikobitus. Tapi kalau 10 sampai 12 ini beresiko tinggi ya. Ini kalau udah kita dapat nilai, oh nilainya 10, wah berarti pasiennya harus kita sering miring-miringin. Gitu ya. Oke, ini pengkajian untuk Ibu udah kelewatan ya? Belum. Nah, ini selanjutnya untuk komunikasi, kebutuhan belajar, bermain, rekreasi ya. Ini juga bisa kita masukkan sesuai dengan pengkajian yang ada ya di aplikasinya ya. Oke. Kalau ini hasil pemeriksaan head to toe ya. Pengkajian head to toe juga harus kita masukin semuanya ya. Mulai dari TTV, BB, TB, golongan darah, lingkar kepala, lingkar perut ya. Pernafasan, ada gangguan enggak? Ada gangguan enggak dari termoregulasi atau dari kontrol suhu tubuhnya, karena biasanya pasien-pasien yang dengan gangguan neurosensorik dan neurologi itu punya gangguan termoregulasi ya, jadi tubuhnya bisa tiba-tiba sangat dingin gitu ya, suhu tubuhnya sendiri bisa 34, 30 derajat Celcius gitu. Bahkan ada yang over ya, jadi demam terus. Nah, itu suka kejadian. Nanti kita tinggal checklist di sini ya. Nah, kalau kalian sering isi ya, ketika nanti kita mau tahu nih, wah selama seminggu gimana perkembangan tanda-tanda vital pasien. Nah, kita klik print, dia udah otomatis keluar ya. Jadi untuk tensi, nadi, suhu, dan pernafasan, kita bisa lihat grafiknya. Apakah dia sudah stabil terus ya, ataukah ada naik turun ya. Jadi akan sangat mudah dan cepat kita melihat perkembangan tanda-tanda vital pasien. Begitupun kalau intake output nih, kalau tiap hari kita tulis ya, udah otomatis dia akan tergambar sendiri ya, setiap hari tuh yang masuk berapa sih, terus yang keluar berapa, itu harus kita ukur ya. Kemudian kalau misalnya kita punya data tambahan ya, kalau kita punya data tambahan ya, kita bisa reassessment lagi ya untuk menambahkan ya data yang berkembang sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya awalnya pasien datang dengan kondisi tidak sadar. Nah, kalau di hari kedua dia sudah sadar, nah kalian harus rubah, kalian harus revisi kondisi pasien saat ini gitu. Jangan dari awal nggak sadar terus dibuat statusnya sampai pulang ya, padahal di hari kedua pasiennya sudah sadar. Oke, itu tadi untuk assessment. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita ke diagnosis ya. Sebenarnya sama, cuman bedanya adalah dia sudah langsung bisa kita pilih ya diagnosisnya. Jadi langsung keluar apakah gangguan mobilitas fisik, kerutakan integritas, nyeri akut, resiko jatuh gitu ya. Ini bisa kita langsung pilih ya sesuai dengan data yang telah kita input ya. Jadi ini yang memudahkan.
Untuk intervensi, ketika kita klik diagnosisnya, biasanya intervensinya juga udah langsung keluar ya. Kita ngapain aja? Nah, intervensinya. Sehingga nanti perawat udah tinggal klik, oh hari ini saya melakukan berpindah tempat, misalnya pasiennya karena harus latihan berpindah tempat dari tempat duduk ke kursi, dari kursi ke tempat duduk, ya. Terus harus latihan kekuatan. Nah, saya lakukan tanggal berapa, jam berapa lama waktunya ya, itu biar tercatat di sini. Kalau kalian lakukan perawatan luka, ya kalian tulis. Kalau kalian lakukan manajemen nyeri atau medikasi untuk nyeri, kalian tulis ya. Kalian lakukan pengamanan pasang side rail, atau kalian mengajarkan bagaimana pasien itu berpindah secara bertahap untuk pencegahan jatuh, ya kita tinggal pilih dan tulis waktunya pelaksanaannya. Nah, kalau kalian juga melakukan edukasi ya, edukasinya terkait apa? Ditulis di sini, misalnya mengurangi nyeri dengan melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Ya, edukasinya bisa kita tulis ya, evaluasinya apa ya, berdasarkan ucapan pasien itu berarti secara subjektif yang bawah, yang atas berdasarkan objektif itu berdasarkan penilaian dari perawat ya. Nanti ada tanda tangannya bisa dimasukkan secara digital juga ya. Nah, ini untuk evaluasi ya, catatan perkembangan terintegrasi atau CPPT ya. Kalau perawat yang tulis ya tulis. Misalnya evaluasi hari ini ya. Subjektifnya apa, objektifnya apa, diagnosa keperawatannya apa yang sudah diselesaikan atau yang belum teratasi, dan perencanaan selanjutnya apa, supaya perawat berikutnya bisa melihat tugas apa atau intervensi apa yang belum tercapai oleh perawat yang dinas sebelumnya. Ya, jadi sesuai dengan standar asuhan keperawatan ya. Ini adalah model elektronik ya, dokumentasi elektronik dibuat. Oke. Nah, pencatatan ya, sebenarnya pencatatan perawat itu banyak yang bilang bahwa memakan waktu gitu ya, sehingga membuat perawat frustasi dan akhirnya tidak akurat nih dokumentasi keperawatan. Maka ya asuhan keperawatan itu dibuat gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah jelas? Ibu izin masuk? Ya. Saya izin bertanya, Ya, tapi mungkin ini sedikit di luar topik, tapi masih di dalam lingkup ini, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Ya, boleh. Apa? Jadi saya mau nanya nih, perbedaan secara jelas asuhan keperawatan yang selama ini kita buat dan dokumentasi keperawatan. Apakah asuhan keperawatan yang selama ini kita buat itu bagian dari dokumentasi keperawatan juga? Lalu untuk rekam medis sendiri itu sebetulnya bentuknya kan tadi yang seperti Ibu contohin itu ada yang dari rekam medis dari dokter juga. Nah, itu berarti asuhan keperawatan itu ada di dalam lingkaran rekam medis ya, Ibu ya? Atau gimana? Ya benar, Ibu. Iya, betul. Lalu perbedaan secara jelasnya asuhan keperawatan yang kita bikin dan dokumentasi keperawatan itu apa, Ibu? Apakah itu hal yang sama atau bagaimana? Oke, Rantis, bagus ya pertanyaannya ya. Oke. Jadi, yang pertama, rekam medis itu isinya salah satunya adalah asuhan keperawatan ya. Tadi kan ada asuhan macam-macam ya, ada asuhan medis, ada asuhan farmasi, ada asuhan dari gizi gitu ya. Salah satunya adalah asuhan keperawatan. Jadi, semua yang berisi tentang kronologi kejadian pasien dirawat ya itu masuk ke dalam satu rekam medis gitu ya. Nah, terus
Kalau asuhan keperawatan sama dokumentasi keperawatan sama nggak? Ayo, menurut yang lain sama nggak? Kalau asuhan keperawatan ya prosesnya, dokumentasi yaitu penulisannya, pencatatannya gitu ya. Jadi dokumentasi kan bisa macam-macam, bisa berupa foto ya. Dokumentasi itu isinya rekaman lah ya, rekam jejak gitu. Nah, di keperawatan isi dokumentasi keperawatannya adalah asuhan keperawatan gitu, Rantis. Ya. Jelas ya? Jadi kalau buat dokumentasi keperawatan, gak usah bingung apa yang didokumentasikan. Semua proses dari kajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, evaluasi itu yang kamu dokumentasikan. Gitu. Ya, itu yang kalian pelajari juga di sini bahwa nanti di masing-masing ranah keilmuan, misalnya di KMB, model dokumentasinya akan sangat berbeda dengan di jiwa. Akan sangat berbeda dengan di keperawatan komunitas dan keluarga gitu ya. Jadi yang dipelajari di dokumentasi adalah bagaimana kalian mengenal ya macam-macam model dokumentasi. Nah, kalau kalian kemarin belajar SOR ya, POR gitu-gitu ya, itu sebenarnya cikal bakal model dokumentasi yang diimplementasikan di masing-masing keilmuan di keperawatan gitu. Ya walaupun dengan nanti model masing-masing keilmuan itu punya ciri khas gitu ya, punya perbedaan. Kalau kalian nanti ke KGD lagi, dokumentasi keperawatannya itu diperingkas hanya dalam satu lembar. Yang tadinya berlembar-lembar disempitin di satu lembar supaya penanganan pasiennya lebih cepat. Di ICU juga kayak gitu. Nah, sehingga lembar ICU itu bisa lebar sekali kayak poster gitu ya. Nah, itu modelnya adalah model dokumentasi gitu. Apa yang didokumentasikan adalah asuhan keperawatan. Itu ya, Rantis, jelas nggak? Jelas Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Ada kesulitan waktu mengerjakan tugas-tugas? Ini ada yang chat. Oh, Faisa, kenapa off cam nih? Oke, jadi ya itu ya mudah-mudahan jelas ya. Kalian tuh pelajari apa dokumentasi kok nulis sama Bu kayak nulis askep. Iya, emang yang ditulis askep itu karena tugas kalian ya menurut karena tugas kita sebagai perawat yang kita dokumentasikan askep ya. Jadi ini sama Bu kayak belajar KMB lagi, sama Bu kayak belajar keperawatan apa dasar lagi gitu misalnya ya karena itu yang sedang dipelajari ya bagaimana membuat dokumentasi yang baik dan benar. Misalnya nih kalian tahu bahwa dokumentasi itu perlu apa? Dokumentasi lengkap kalau ada nama kalian ya, tanggalnya, paraf misalnya, terus tidak boleh di tip-ek, tidak boleh menggunakan pulpen merah misalnya, ya itu yang penting dipelajari di dokumentasi ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kalau ini sih sebenarnya model yang Ibu mau tampilin itu model apa namanya? Model lainnya ya, model dari rumah sakit lain gitu karena di masing-masing kok ini nggak mau jalan deh. Nah, di masing-masing rumah sakit ya tergantung vendor aplikasinya ya. Modelnya kayak apa gitu. Kalau yang tadi Ibu perlihatkan seperti ini tuh, ini kalau di vendor lain ya seperti ini juga. Jadi nanti kalian tinggal masukin data-datanya ya. Terus bisa kelihatan misalnya pasiennya di ruang apa gitu ya. Terus di sini pilihan untuk pengkajian apa, fisiologis, lingkungan, perilaku ya, keluhannya apa gitu ya, bisa kalian checklist. Kalau ini modelnya model checklist ya, bukan model ketik ya, semua di checklist gitu. Jadi pasiennya di PSNU atau napasnya
itu apa namanya tidak ada ya, masih bisa nggak batuk, masih bisa nggak mengeluarkan sputum, atau kalian pas dengar kok ada suaranya wheezing, bronki, atau dilihat sputumnya kok banyak gitu ya, itu kita bisa checklist. Jadi nggak perlu checklist semua ya, checklist itu sesuai dengan kondisi pasiennya ya, supaya nanti diagnosanya benar. Kalau sudah dapat, kalian tinggal simpen ya, tinggal simpen ya. Kemudian biasanya diagnosanya bisa muncul sendiri ini gitu. Jadi pilihan diagnosanya ada 2, bersihan jalan nafas tidak efektif atau gangguan penyampaian ventilator. Orang pasien yang nggak pakai ventilator, pilih aja berarti 1 yang bersihan jalan nafas tidak efektif misalnya ya. Terus kalian lihat penyebabnya apa. Ya ini kan ada ya etiologi gitu ya, etiologi dari penyakit. Terus kondisi klinisnya karena apa? Ini terkait dengan diagnosa medisnya, ya. Apakah dia sedang mengalami stroke, cedera kepala, ya? Nanti kalian pilih. Atau quadriplegi ini atau kelemahan di 4 bagian tubuh, gitu ya. Kalian bisa pilih itu. Kalau sudah disimpan, kalian klik simpan. Nanti diagnosanya akan muncul, ya. Diagnosanya apa? Kemudian tanda dan gejala yang muncul itu apa ya. Terus di sini udah diagnosa, standar keluarannya yang mau kalian pilih bisa kalian pilih. Standar intervensi utamanya ini sesuai dengan psiki ya. Oke, dan standar intervensi pendukung ini juga bisa. Jadi kan kalau kalian lihat psiki dia dibagi 2 ya. Ada intervensi utama sama intervensi pendukung. Boleh pilih semuanya? Boleh. Boleh pilih salah satu? Boleh ya. Gitu. Jadi yang penting sesuai dengan kondisi pasien. Terus ini targetnya ya, kalian udah bikin standar keluaran. Kalau ini sudah menggunakan SLKI modelnya, jadi dia pakai skala ya. Kalau kalian baca SLKI kan gitu ya. Ada yang menurun, ada yang meningkat, ada yang bertambah, ada yang berkurang gitu ya. Targetnya pasti selalu 5 atau targetnya selalu 0. Misalnya skala nyeri, dia harus menurun ke 0 ya. Kalian bisa tulis bukan 0, 1 ya. 1 sampai 5. Kalian berarti targetnya 1. Tapi kalau misalnya batuk efektif, kalian membuat skalanya harus 5, itu yang bagus. Berarti ya targetnya bikin 5. Gitu. Nah, ini untuk standar intervensinya, ya implementasinya. Kalian sudah ngelakuin apa, tanggal berapa, jam berapa, itu harus ter-record ya. Nah, pilihan aktivitasnya juga akan langsung muncul nih, ya, sesuai dengan intervensi yang kalian pilih. Jadi intervensinya kalau kalian milih terkait dengan manajemen pernafasan ya, masa akan kepilih aktivitas baik dari intervensi yang mandiri maupun kolaboratifnya. Ya. Terus nanti ini dievaluasi ya, dievaluasi sudah sesuai belum targetnya. Kalau targetnya awalnya nilainya 5, sekarang nilainya 4 ya. Oh, berarti ini baru teratasi sebagian gitu, belum teratasi sepenuhnya. Tapi kalau misalnya dari awal menginya ada jadi nggak ada, ya itu berarti bagus gitu ya nilainya. Nah, nanti di akhir planning kalian bisa pilih apakah intervensinya dihentikan atau dilanjutkan atau dikaji ulang kalau masih ternyata sumber penyakitnya masih ada. Kalau dilanjutkan berarti perawat yang selanjutnya yang akan melanjutkan. Rencananya apa? Nanti semua bisa kalian print nih ya, rencana tindakannya, rencana keperawatannya, tatanan perkembangan, hasil pengkajiannya bisa kita print ya, berupa satu laporan yang bisa kita baca ya untuk tindakan selanjutnya. Nah, ini kalau kita hasilnya seperti ini ya. Nah, ini pasti mempermudah kalian ya. Jadi kita sebagai perawat tidak perlu nyatet banyak-banyak, tapi semua sudah terangkum dalam hasil output catatan perkembangan di waktu kita berdinas ya. Diagnosanya juga sudah bisa langsung keluar ya. Oke. Dan renpranya di sebelahnya.
Ya. Ibu rasa itu yang bisa Ibu share ya buat kalian hari ini. Apakah ada pertanyaan? Udah jelas untuk dokumentasi elektroniknya? Udah? Nggak ada pertanyaan lagi? Sebenarnya kita diskusi aja ya, nggak apa-apa, jangan ragu. Karena belajar itu kita sama-sama sharing ya, sharing-sharing pengalaman, sharing tukar pikiran satu sama lain ya, supaya kita bisa meluruskan pemahaman masing-masing ya. Jadi jangan ragu bertanya walaupun itu di luar konteks juga nggak apa-apa gitu ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kayaknya waktu Ibu juga udah habis ya. Oke, jadi nanti silakan absen ya, berarti absennya link ya, pakai link ya kalian ya. Nanti kalau sudah link dikirim ke Ibu ya, biar bisa Ibu absen juga ya. Jadi hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua? Ke Zoom? Izin menjawab, dari jumlah partisipan sepertinya masuk semua, Ibu. Masuk semua. Oke, ya, sudah. Kalau gitu, semoga yang kita diskusikan hari ini bermanfaat ya. Bisa kalian pakai juga untuk pengalaman. Siapa tahu nanti ada yang kerja di luar negeri, jadi nggak kaget ya. Kalau sistem dokumentasinya pakai elektrik gitu ya, tidak lagi menulis-nulis tangan gitu ya. Ya, Ibu rasa cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Ibu mohon maaf. Ya. Izin mau screenshot untuk pendokumentasian Oke, boleh. pelajaran. Oke, semuanya di on cam dulu ya kameranya. Pada Nuraini, Faisa, dan Moya. Boleh tolong on cam dulu. Ya. Dari slide 1. Lalu slide 2. Iya, sudah Ibu.